harus dimulai dari mana Pak untuk Ya, mengentaskan sebetulnya ini urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini seperti mengurai benang kusut ya Pak ya. Jadi kita memang harus urai satu persatu. Nah, tetapi menurut kami berdasarkan hasil kajian dan juga temuan-temuan di lapangan, memang salah satu yang menjadi penyebab utama itu adalah masalah faktor ekonomi, sehingga ekonomi ini menjadi perhatian utama dari Presiden Jokowi ketika memberikan arahan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan solusi permasalahan perempuan dan anak di Indonesia. Nah, sebetulnya faktornya bukan hanya ekonomi, tapi banyak faktornya ya, terkait dengan lingkungan, kemudian juga masalah pendidikan, ya, agama. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Rahmat Hidayat, betul bahwa faktor pendidikan agama, akhlak, kemudian sopan santun yang diajarkan oleh orang tua kepada anak itu menjadi hal yang penting juga. Tapi memang ini tidak bisa kita berjalan sendiri, Pak. Jadi memang harus dilakukan secara bersama-sama, secara sinergi, karena pemerintah juga kita sama-sama tahu sangat terbatas kemampuannya, sehingga ini perlu ada sinergi antara pemerintah, kemudian dengan Dewan Perwakilan Rakyat, baik di pusat maupun di daerah, dan juga yang paling penting adalah dengan stakeholder lembaga masyarakat. Karena lembaga masyarakat ini menurut kami adalah orang-orang atau stakeholder yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga ini perlu kita gandeng, kita perlu bekerja sama dengan mereka, karena lembaga masyarakat ini mereka rata-rata juga punya massa, punya anggotanya di masyarakat, sehingga ketika kita sudah merangkul, kemudian kita bekerja sama, bersinergi dengan lembaga masyarakat, tentunya permasalahan perempuan dan anak ini bisa kita atasi bersama, walaupun mungkin secara bertahap. Ini mungkin upaya-upaya yang harus kita lakukan bekerja sama dengan lembaga masyarakat. Tentunya nanti lembaga masyarakat tuh punya kegiatan, punya program, punya passionnya masing-masing. Nah, itulah nanti mereka bergerak sesuai dengan passionnya masing-masing. Ada yang bergerak di bidang ekonomi, ada yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan, ada yang bergerak di bidang perlindungan anaknya. Nah, itulah kita harapkan mereka bergerak sesuai dengan passionnya masing-masing. Tapi yang paling penting adalah kita bisa bekerja sama, berkolaborasi, dan bersinergi dengan semua unsur stakeholder yang ada. Kalau di Indonesia Pak, yang tertinggi dalam persoalan kekerasan anak ini provinsi mana Pak? Dan NTB sendiri bagaimana posisinya? Ya, kalau kekerasan memang ini ada datanya ya. Memang kekerasan yang terkait dengan fisik gitu kan, KDRT, nah ini kan kekerasan. Nah itu memang ada persentasenya, ada tingkatannya. Nah, tapi khusus untuk NTB memang yang paling menonjol itu adalah perkawinan anaknya yang masih tinggi. Nah, ini nomor 4 tertinggi di Indonesia. Sehingga ini perlu perhatian khusus dari pemerintah daerah NTB khususnya untuk bekerja sama dengan stakeholder yang lain dalam menangani permasalahan ini, karena perkawinan anak ini juga salah satu pemicu dari permasalahan-permasalahan yang muncul di perempuan dan anak ini. Jadi dari perkawinan anak ini kemudian karena dia belum siap secara psikologi, kemudian secara fisik, jasmani dan rohaninya juga belum siap, mungkin ekonominya juga belum siap, dan reproduksi sudah pasti itu sudah mereka tidak siap, sehingga
melahirkan anak-anak yang ya tidak berkualitas. Nah, sehingga ini perlu ada upaya yang lebih maksimal dari pemerintahan daerah khususnya bekerja sama dengan stakeholder yang ada untuk bisa sama-sama menangani masalah ini. Itu ada fenomena perkawinan anak ini kan seperti fenomena gunung es, Pak ya. Yang terdata itu hanya yang terlaporkan melakukan semacam minta dispensasi nikah kan, yang di pemerintah. Tapi yang di bawah yang nikah siri kan tidak terdata itu. Mungkin ada solusi dari pemerintah sendiri seperti apa biar, karena desa sendiri kadang-kadang tidak punya data juga. Ya, memang ini upaya-upaya terus kita lakukan dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencari solusi terkait dengan khususnya masalah perkawinan anak ini. Karena ini termasuk salah satu dari arahan Presiden yang harus dituntaskan oleh Kementerian PPA, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, oleh karena itu salah satu programnya yang sekarang ini dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah dengan sebuah terobosan program DRPPA namanya, Desa Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak dan Peduli Anak. Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, DRPPA. Nah, ini sudah berjalan dari tahun kemarin dan di NTB juga ini sudah berjalan. Nah, tetapi memang ini perlu ada supervisi, ada advokasi yang berkelanjutan. Karena ketika program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak ini terwujud, maka salah satu indikatornya itu adalah tidak ada perkawinan anak. Nah, sehingga ini kita memang perlu dukung program ini sehingga masalah-masalah yang tadi disampaikan, masalah ekonomi, masalah pengasuhan, kemudian kekerasan, pekerja anak yang masih tinggi dan juga perkawinan anak yang masih tinggi, ini bisa kita atasi bersama. Tentunya program DRPPA ini karena program yang baru dan ini perlu dukungan yang masif dari stakeholder, terutama dari pemerintah daerah, dari lembaga masyarakat dan dari masyarakat itu sendiri. Kalau dalam DRPPA sendiri, Pak, instrumen apa yang paling penting di sana, Pak, untuk terpenuhi? Kalau tidak salah kan ada 10 ya? 10 indikator. 10 indikator Ya, itu kan. Yang paling utama itu apa, Pak? Ya, sebetulnya ini kan saling terkait ya. 10 indikator ini sifatnya kumulatif. Nah, tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang tidak penting. Jadi semuanya punya kedudukan yang sama pentingnya. Tapi memang ini perlu ada upaya bersama untuk mencapai 10 indikator itu. Nah, jadi termasuk tugasnya dari pemerintahan daerah, pemerintahan desa itu kan membuat kebijakan. Tadi memang sudah disampaikan oleh Ketua LPA, sudah ada perdes beberapa desa yang membuat perdes tentang pencegahan perkawinan anak. Menurut saya ini sangat bagus ya, dan itu perlu didukung oleh semua stakeholder dan harus disampaikan ke semua perangkat, semua pemerintahan desa di NTB ini, karena ini salah satu upaya yang cukup efektif dalam melakukan pencegahan ini. Sehingga menurut saya ini 10 indikator ini harus sama-sama kita lakukan bersama, dan sehingga hasilnya juga bisa maksimal. Ada implementasi yang terbaik Pak di Indonesia ini, daerah yang menerapkan ini sudah ada? Untuk hasil dari atau model ya dari PPA itu belum ada, tetapi memang kita sudah mulai mencoba membuat pemetaan, kemudian ada pasti pelatihan FASDA, fasilitator daerah, kemudian juga ada pelatihan fasilitator
anak. Nah ini salah satu upaya terus dilakukan dan ini masih terus berjalan Pak. Sehingga kita belum sampai kepada model yang sudah jadi karena ini masih terus berproses. Kira-kira idealnya kalau seandainya 10 indikator belum terpenuhi, minimal berapa indikator Pak terpenuhi itu? Ya, paling tidak kan dari 10 itu kan 4 itu terkait dengan regulasi ya, dan yang 4 itu terkait dengan implementasi di lapangan. Menurut saya itu memang sekarang ini yang paling mungkin harus segera kita berikan pemahaman kepada pemerintah daerahnya itu adalah terkait dengan regulasinya ya. Jadi sehingga menjadi dasar hukum, payung hukum stakeholder yang ada di desa khususnya untuk melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurut saya itu mungkin yang harus segera didahulukan ya.